Selamat pagi. Apa kabarnya kalian hari ini? Baik. Kalau begitu, sebelum kita memulai pembelajaran, seperti biasa, kita akan melakukan doa bersama. Untuk itu, Ibu minta kepada Davin untuk memimpin doa hari ini. Silakan, Davin. Pada asana. Pangan jali. Om Swastiastu. Om Swastiastu. Saraswati puja. Om Saraswati Namostubhyam Warade Kamarupini Siddharaksami Siddhi Bhawantu Me Sadang. Silakan duduk. Baik anak-anak, sebelum kita memulai pembelajaran ya, seperti biasa Ibu akan mengecek kehadiran dulu ya. Ibu akan absen. Apakah ada yang tidak hadir hari ini? Ada. Baik, namanya siapa yang tidak hadir? Eca. 3 orang ya. Eca, Ajeg, dan Arya. Ini kenapa? Ecanya kenapa? Izin. Terus Ajegnya? Izin juga. Terus? Tevi kenapa? Sakit. Ya. Berarti ada 3 orang yang tidak hadir hari ini ya. Kalau begitu, sekarang Ibu akan menanyakan dulu pembelajaran kita yang minggu lalu. Ada yang masih ingat nggak? Masih? Apa pelajaran minggu yang lalu? Tentang Atman ya. Ada yang masih ingat nggak? Atman itu apa? Ya, Davin. Atman adalah terkecil dari Brahman atau ide Sang Widiwasa. Ya, benar sekali ya. Jadi Atman itu adalah percikan-percikan kecil dari ide Sang Hyang Widiwasa. Baik, sekarang Ibu tanya dulu. Kita kan akan ke materi yang baru nih ya, yaitu materi mengenai Trihitakarana. Nah, kira-kira ada nggak yang sudah tahu bagaimana cara kita untuk menjaga lingkungan atau menerapkan ajaran-ajaran Trihitakarana? Ada yang bisa? Silakan diangkat tangannya. Namanya siapa? Dwi, ya silakan. Tidak membuang sampah sembarangan. Tidak membuang sampah Sembarangan. itu dari bagian yang mana? Parahyangan, Pawongan, atau Palemahan? Ada yang tahu? Dari? Ya? Ya, Palemahan ya. Kemudian ada lagi yang lainnya, penerapan yang lain? Ya, Davin lagi. Menjenguk teman ketika sedang sakit, membantu teman ketika tidak membawa bekal atau uang jajan. 2 saja ya. Ya. Baik, dari Parahyangan. Tadi sudah dari Palemahan, kemudian di Pawongan juga sudah. Dari Parahyangan. Ya, Dinda. Ya, benar sekali ya. Nah, untuk memahami lebih lanjut mengenai penerapan dari Trihitakarana, Ibu akan menginformasikan dulu mengenai tujuan pembelajaran kita hari ini ya. Jadi tujuan pembelajaran kita hari ini adalah peserta didik mampu menjelaskan tentang Trihitakarana dengan dan benar. Ya, jadi ini tujuan pembelajaran yang akan kita capai di akhir pembelajaran. Untuk memperdalam lagi bagaimana pengetahuan kita terhadap Trihitakarana, Ibu akan memutarkan video mengenai Trihitakarana. Silakan disimak dulu ya. Selamat datang di media edukasi pagi
Sebelum lanjut, mari kita berdoa sejenak agar apa yang kita bahas pada kesempatan ini memberikan manfaat untuk kita bersama. Tri Ita Karana. Tri Ita Karana berasal dari bahasa Sanskerta yang terdiri atas 3 akar kata, yaitu Tri, Ita, dan Karana. Adapun masing-masing arti dari ketiga bagian ini, Tri berarti 3, Ita berarti baik, senang atau makmur, dan Karana berarti berdebar. Jadi, secara harfiah, Tri Ita Karana dapat diartikan sebagai 3 penyebab kebahagiaan. Adapun bagian-bagian dari Tri Ita Karana, pertama parahyangan, kedua pawongan, dan ketiga palemahan. Sekarang mari kita lihat uraian dari ketiga bagian Tri Ita Karana di atas. Pertama, parahyangan, yaitu hubungan yang harmonis antara manusia dengan Tuhan. Parahyangan berasal dari kata hiang yang berarti bukan. Parahyangan adalah hubungan yang harmonis antara manusia dengan Tuhan sebagai pencipta. Hubungan yang harmonis ini dapat menyebabkan kebahagiaan hati yang pikiran. Berikut beberapa contoh hubungan yang harmonis antara manusia dengan Tuhan. Pertama, berdoa kepada Tuhan. Kedua, merawat tempat ibadah. Ketiga, selalu mengucap syukur kepada Tuhan. Dua, pawongan, yaitu hubungan yang harmonis antara manusia dengan sesama manusia. Pawongan berasal dari kata wor dalam bahasa Jawa yang berarti orang. Pawongan adalah hubungan yang harmonis antara manusia dengan sesama manusia. Hubungan antar manusia harus diatur dengan saling pasang, saling asing, dan saling asuh, yang artinya saling menghargai, saling mengasihi, dan saling membimbing. Hubungan baik akan menciptakan keamanan dan kedamaian lahir batin baik dalam keluarga maupun di masyarakat. Berikut beberapa contoh hubungan yang harmonis antara manusia dengan sesama manusia. Pertama, tolong menolong antar sesama. Kedua, saling menghormati sesama manusia. Ketiga, selalu mengedepankan musyawarah. Tiga, palemahan, yaitu hubungan yang harmonis antara manusia dengan lingkungan alam. Palemahan berasal dari kata tanah. Palemahan adalah hubungan yang harmonis antara manusia dengan lingkungannya. Kelestarian lingkungan dapat menimbulkan kasih tenang dan tenteram dalam diri manusia. Berikut adalah hubungan yang harmonis antara manusia dengan lingkungan alam. Pertama, membersihkan lingkungan. Kedua, menanam pohon. Di Bali, kita wajib mensyukuri anugerah Tuhan berupa hewan-hewan yang kita diberikan. Sudah disimak videonya? Dah ya. Nah, untuk pertemuan kita kali ini, Ibu ingin ke kalian untuk berdiskusi mengenai lembar kerja yang akan Ibu bagikan. Nah, dalam lembar kerja tersebut, ya, kalian diminta untuk membuat proyek berupa poster, ya, mengenai pengertian dan bagian-bagian dari Tri Ita Karana. Nah, untuk itu Ibu minta kalian untuk duduk dengan kelompoknya masing-masing sesuai dengan yang sudah kita bagikan minggu yang lalu. Kemudian silakan didiskusikan, ya, untuk alat dan bahan yang akan kalian gunakan, di mana proyek poster ini akan kita kerjakan minggu depan. Ya, silakan kalian cari kelompoknya dulu masing-masing. Bagaimana anak-anak, kalian sudah ada di kelompoknya masing-masing? Sudah semuanya ya? Baik, untuk kelompok 1 ya, di sana ya. Ini lembar kerja yang harus kalian selesaikan. Kemudian kelompok 3 ya. Ini kelompok 2. Kemudian
kelompok 4. Terakhir kelompok 5. Ya. Silakan kalian perhatikan dulu lembar kerja yang sudah Ibu bagikan, ya. Kemudian kalian akan mendiskusikan alat dan bahan yang akan kalian gunakan untuk menyelesaikan proyek berupa poster, ya. Jadi ditentukan dulu siapa yang bawa kertasnya, siapa yang bawa spidolnya, dan lain sebagainya. Ibu berikan waktu untuk berdiskusi 15 menit saja. Silakan. Silakan kita diskusi dulu sama kelompoknya masing-masing. Nanti nama kelompoknya diisi di posternya. Ya. Ya, cuma diisi kelompok ini. Silakan ya ditentukan siapa yang membawa alat dan bahannya. Kalau perlu dicatat ya nama-nama siapa yang bawa kertas, siapa yang bawa spidol atau pensil warna, itu silakan dicatat nama-namanya. Supaya minggu depan tidak ada lagi yang ini nggak bawa, yang itu nggak bawa gitu. Ya, silakan dicatat dulu nama-namanya. Baik, anak-anak sudah selesai diskusinya? Sudah. Baik. Kalau begitu, Ibu sekarang akan menjelaskan mengenai jadwal pembuatan proyek, ya. Nah, jadwal pembuatan proyek akan kita lakukan pada pertemuan yang akan datang, ya. Kemudian alat dan bahannya silakan dibawa. Kemudian yang selanjutnya setelah selesai nanti mengerjakan poster, Ibu berikan waktu untuk mengerjakan posternya itu adalah 30 menit, ya. Nah, setelah selesai mengerjakan poster, nanti setiap kelompok akan mempresentasikan hasil pekerjaannya di depan kelas. Ya. Nah, setelah selesai mempresentasikan hasil dari pekerjaannya tersebut, kita akan melaksanakan evaluasi. Jadi nanti akan ada tes yang akan kita lakukan. Jadi kalian silakan dipelajari mengenai Trihita Karana yang sudah kalian tonton tadi, sudah kalian simak tadi. Bisa dimengerti anak-anak? Baik. Untuk hari ini bagaimana dengan rencana proyek yang akan kita lakukan? Apakah kalian senang? Senang. Ya, kalau begitu, kalau nanti kalian ada kesulitan ya dalam melaksanakan atau membuat proyek, silakan kalian tanyakan ke Ibu. Siap? Baik, kalau demikian sekarang kalian boleh kembali lagi ke tempat duduknya masing-masing. Ya. Semuanya. Baik, sudah semuanya kembali ke tempat duduk masing-masing? Baik, kalau sudah, karena sudah waktu, mari kita akhiri pembelajaran kita hari ini dengan Paramasanti. Davin? Om Santi 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 Om. Om Santi 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 Om. Selamat pagi.